Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, serta kelancaran sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ulasan mengenai pandangan penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita, khususnya yang terjadi di media sosial yang saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas dan jati diri bangsa. Melalui bahasa, kita dapat menyampaikan gagasan, perasaan, pendapat, serta membangun hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu, bahasa Indonesia juga menjadi alat pemersatu bangsa yang memiliki latar belakang, suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era digital seperti sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan tersebut sangat terlihat dalam media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter atau X, Facebook, WhatsApp, dan berbagai platform lainnya. Media sosial telah menjadi ruang komunikasi utama bagi masyarakat, baik untuk keperluan pribadi, pendidikan, hiburan, maupun pekerjaan. Melalui video ini, saya akan mengulas pandangan mengenai penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita, khususnya di media sosial. Saya juga akan menyampaikan pendapat terkait maraknya penyimpangan kaidah bahasa dalam komunikasi sehari-hari yang sering kali kita ketemui, baik secara sadar maupun tidak sadar. Di era digital saat ini, media sosial memungkinkan siapa saja untuk berkomunikasi dengan cepat dan luas. Setiap orang bebas menuliskan pendapat, mengunggah konten, serta berinteraksi dengan orang lain tanpa batasan ruang dan waktu. Kebebasan ini tentu memberikan banyak manfaat, seperti mempercepat penyebaran informasi dan memperluas jaringan sosial. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai fenomena kebahasaan yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat, baik dari segi ejaan, pilihan kata, maupun struktur kalimat. Hal ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan wajar, sehingga jarang mendapatkan perhatian khusus. Banyak pengguna media sosial yang menggunakan bahasa secara asal-asalan, seperti menyingkat kata secara berlebihan, mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, atau mengabaikan kaidah penulisan yang benar. Misalnya, penggunaan singkatan yang tidak lazim, penulisan huruf kapital yang tidak sesuai, hingga penggunaan tanda baca yang diabaikan sama sekali. Padahal, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang memiliki kaidah dan aturan baku. Kaidah tersebut mencakup ejaan, tata bahasa, pilihan kata, serta struktur kalimat yang jelas dan efektif. Kaidah bahasa ini penting agar yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Penggunaan bahasa yang baik dan benar seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kaku atau terlalu formal. Padahal, penggunaan bahasa yang baik dan benar tidak selalu berarti harus formal. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi, konteks, dan tujuan komunikasi. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah yang berlaku. Di media sosial, kita memang dituntut untuk berkomunikasi secara santai dan fleksibel. Namun, kesantaian ini seharusnya tidak menghilangkan perhatian terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang tepat. Kreativitas dalam berbahasa tetap boleh dilakukan, selama tidak menghilangkan makna dan tidak merusak struktur bahasa secara berlebihan.
Dalam kehidupan sehari-hari di media sosial, kita sering menjumpai fenomena campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Contohnya penggunaan kata atau frasa seperti literally, which is, by the way, basically, dan masih banyak lagi. Kata-kata tersebut sering digunakan meskipun sebenarnya terdapat padanan kata dalam bahasa Indonesia. Selain itu, kesalahan ejaan juga sering ditemukan, seperti penulisan kata yang tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, misalnya penulisan di yang tidak dipisah dengan kata tempat, penggunaan YG untuk yang, atau penulisan kata serapan yang tidak sesuai aturan. Kesalahan-kesalahan ini seringkali dianggap sepele, padahal jika dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk kebiasaan berbahasa yang kurang baik. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah pengaruh globalisasi, di mana bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, semakin sering digunakan dan dianggap lebih modern atau keren. Selain itu, faktor kebiasaan dan lingkungan juga sangat berpengaruh. Jika seseorang terbiasa melihat dan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah, maka hal tersebut akan dianggap sebagai sesuatu yang normal. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan adanya kreativitas dan dinamika dalam berbahasa. Bahasa memang bersifat hidup dan terus berkembang mengikuti zaman. Namun, di sisi lain, jika penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah yang dilakukan secara berlebihan dan terus-menerus, hal ini dapat mengurangi pemahaman masyarakat terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama bagi generasi muda. Generasi muda yang sejak dini terbiasa menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam konteks akademik atau formal, seperti saat menulis karya ilmiah, laporan, atau surat resmi. Selain itu, penggunaan bahasa yang tidak tepat juga berpotensi menimbulkan salah tafsir dan menurunkan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, penting bagi kita, pengguna media sosial, untuk tetap bijak dalam menggunakan bahasa, terutama di ruang publik. Media sosial bukan hanya ruang pribadi, tetapi juga ruang publik yang dapat diakses dan dibaca oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Penggunaan bahasa Indonesia di media sosial seharusnya tetap memperhatikan kaidah bahasa tanpa menghilangkan unsur kreativitas dengan menggunakan bahasa yang tepat, jelas, dan santun. Kita tidak hanya berkomunikasi dengan efektif, tetapi juga ikut menjaga dan melestarikan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Saya berharap melalui pesan ini kita semua dapat lebih sadar dan peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di media sosial. Perubahan kecil dalam kebiasaan berbahasa dapat memberikan dampak besar bagi kualitas komunikasi dan pelestarian bahasa Indonesia di masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.